ada yang tanya untuk dari terkait kuis dan tugasnya? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Yang tugas kuis tadi, ini kita suruh harus bikin kayak kemarin lagi, Pak. Yang Excel mana? Itu. Ya. Yang forecasting. Ya, tapi hanya sampai forecasting aja. Ya, untuk kuisnya hanya sampai forecasting aja. Jadi kalian buat tabelnya, kan sudah disediakan formatnya, jadi sebenarnya tabelnya sama kayak kemarin. Nah, cuman di situ sebenarnya gini, soalnya itu hasil forecasting yang dilakukan Mr. Han itu sudah ada dengan hasil seperti itu di lampiran 1. Nah, kalian berdasarkan data yang sudah ada analisis lingkungan bisnisnya dan strateginya, sudah ada analisis akuntansi, analisis finansialnya sudah ada kan. Nah, dari data-data itu kalian buatlah forecasting dengan versi kalian dengan menggunakan asumsi yang lebih tepat. Jadi istilahnya kalian buat forecasting tandingan lah istilahnya. Nah, nanti dibandingkan forecasting yang kamu buat sama forecasting yang dibuat sama Mr. Han itu bedanya di mana gitu. Jadi nanti hasilnya forecasting itu ya. Ini Pak, berarti cuma sampai kalkulasi free cash flow aja ya Pak, sesuai di soal? Iya, betul. Oke. Baik Pak. Gitu ya. Oke. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalian bisa lihat ya batas waktunya sampai tanggal 22 ya, Jumat minggu depan. Oke. Ya, silakan. Kan kalau di soal itu Pak diketahui bahwa perhitungan Mr. Han itu 845 lembar. Terus di soal juga diketahui bahwa nilai intrinsik analisnya itu yang berarti kita itu 1884. Berarti hasil valuasi kita harus 1884 Pak. Ya, betul. Jadi hasil akhir yang harus kalian kerjakan, hasil akhirnya udah ketahuan. Nah, kalian buatlah perhitungannya itu dari forecasting sebenarnya sampai ke valuation-nya. Valuation-nya kan pakai satu metode aja kan, free cash flow kan. Itu. Jadi nanti hitungan valuation-nya harus seperti hasil akhir gitu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Oke. Nah, nanti itu kan di soalnya sebentar. Di soalnya kan yang diminta adalah identifikasi hal yang menyebabkan perhitungan Anda dan Mr. Han berbeda gitu ya. Jadi kalian lakukan kemarin forecasting dan sampai valuation-nya. Tapi gini intinya untuk kuis ini, makanya ini kan sebenarnya kuis ya. Yang penting sampai dengan forecasting-nya. Nah, nanti kalian bisa mengetahui hasil forecasting-nya perbedaannya di mana. Nah, sampai di situ yang penting ya. Nanti untuk yang selanjutnya itu baru dilanjutkan lagi untuk valuation-nya untuk mencari nilai intrinsik. Oke, ini perbedaannya cukup besar ya dari 845 dan perhitungan kalian 1800 itu kan hampir lebih dari 2 kali lipat ya, lebih dari 2 kali lipat gitu kan. Nah, jadi ya silakan dilakukan perhitungan gitu. Nah, jadi ini soalnya sebenarnya sama seperti kemarin, tapi hanya agak sedikit dibalik aja, hasil akhirnya udah diketahui gitu ya. Oke. Silakan, ada lagi yang mau tanya? Izin bertanya Pak. Apa lagi? Pengerjaannya boleh pakai Excel atau harus tulis tangan Pak? Iya, pakai Excel. Pakai Excel aja, karena kalau ini kan memang kalau tugas-tugas yang lain kalian harus tulis tangan ya, untuk mata kuliah lain ya. Iya Pak, ada yang tulis tangan. Enggak Pak, kalau menghitung banyak-banyak itu pakai Excel sih Pak biasanya. Kalau akuntansi keuangan lanjutan gitu Excel Pak, iya. Soalnya banyak banget juga kan Pak. Kalau jadi sebenarnya gini, saya paham sih sebenarnya maksud dari para pengajar atau mungkin dari ketentuan dari lembaga juga ya, bahwa tugas-tugas tertentu itu harus kalian tulis tangan, karena memang
itu adalah salah satu cara untuk pengendalian gitu kan, salah satu cara untuk kontrol bahwa kalian tuh memang mengerjakan semuanya sendiri gitu ya. Kalau misalnya soft copy pakai Microsoft Word atau Excel, nah itu dikhawatirkan memang kalian bisa nyari gitu kan. Nah dikhawatirkan seperti itu. Paling nggak kalau misalnya tulis tangan pasti kalian akan mengerjakan sendiri gitu kan. Nah tapi itu untuk tugas tertentu, misalnya kayak bikin resume atau bikin paper dan sebagainya. Tapi untuk mata kuliah tertentu yang membutuhkan analisis, membutuhkan perhitungan dengan rumus-rumus dan sebagainya, itu bahkan dengan bantuan Excel pun nggak semua dari kalian langsung bisa gitu kan. Jadi ini untuk tugas-tugas mata kuliah seperti ini kalian nggak usah khawatir harus tulis tangan dan sebagainya. Yang penting manfaatkan media bantuan yang ada gitu kan, pakai kalkulator boleh, pakai Excel boleh gitu, karena untuk mengerjakan forecasting segala macam itu tidak akan sangat sulit ya kalau dihitung manual gitu ya, harus tulis tangan segala macam itu akan sangat sulit. Nah ini karena mungkin memang kondisi perkuliahan yang saat ini memang jarak jauh. Tapi kalau misalnya kita nanti di kelas, misalnya misalnya kalian mengerjakan ALK dan sebagainya, kemungkinan besar kalian nggak akan bisa pakai Excel dan sebagainya, pasti akan dihitung manual, diajarkan secara manual juga di kelas gitu kan. Nah ini sebenarnya untuk lebih mempermudah aja. Makanya soal-soal seperti ini biasanya memang dibuat analisis dan perhitungannya itu lebih mendalam. Jadi mau kalian cari-cari atau mau kalian pakai bantuan Excel atau apapun, tetap kalian akan butuh mikir untuk analisis gitu. Dengan bantuan Excel pun belum tentu semuanya bisa, belum tentu semuanya benar gitu. Jadi nggak apa-apa untuk yang ini sekarang pakai Excel. Gitu. Untuk tugas mata kuliah kita ya pakai Excel. Kecuali kalau nanti saya sampaikan tugas, misalnya saya suruh ngerangkum atau apapun, nah itu baru nanti bisa ditulis tangan. Itu ya. Baik Pak, terima kasih ya. Pak. Oke, itu untuk tugas kuis ya. Untuk kuis sama tugas kelompoknya. Oke, silahkan ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Pak, mau nanya tentang tugas kelompok, Pak. Ya. Berarti nanti digabung gitu ya Pak sama yang sebelumnya, dijadikan satu file gitu. Iya. Iya, digabung jadi satu file. Makanya kan di RPS-nya kan tulisannya laporan, nah tugasnya terdiri dari yang pertama kan kemarin laporan analisis bisnis dan akuntansi 50%. Terus yang kedua untuk mid semester kedua, laporan analisis laporan keuangan komprehensif. Jadi memang komprehensif. Jadi harus mulai dari awal ya, digabung dengan yang sebelumnya. Kayak misalnya di soal kuisnya yang saya kasih untuk kalian kerjakan, itu kan juga sudah cukup komprehensif ya. Sudah ada data analisis bisnis dan strategi, terus ada analisis akuntansi, analisis finansial, nah seperti itu. Jadi digabung seperti itu. Nah nanti tinggal perhitungannya seperti apa. Oke. Baik Pak, terima kasih. Oke, silakan ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Cukup ya? Oke, cukup ya. Nah, kalau cukup, sekarang kita masuk ke materi ya. Kita sedikit membahas materi. Nah, untuk materinya, itu sudah saya upload juga di Google Drive. Nah, di Google Classroom, ada ringkasan materi, sama ada modul ALK ya, modul analisis laporan keuangan. Sektor publik ya, modul ALK sektor publik. Oke, silakan kalian download dan kalian pelajari. Untuk di yang kita bahas ini beberapa poin saja terkait ALK sektor publik. Terus nanti untuk detailnya termasuk dengan tools analisis menggunakan rasio apa saja, rumusnya apa aja, itu kalian pelajari lebih lanjut di modulnya ya. Silakan kalian baca lagi. Sekarang saya present dulu. Sebentar belum. Ini deh.
Oke, udah kelihatan ya. Oke. Oke, terkait dengan Government Financial Statement Analysis atau analisis laporan keuangan sektor publik atau pemerintah ya, ini salah satu yang dilakukan juga untuk apa saja tujuannya. Nah, ini ada 5 poin tujuannya, ya. Ini 5 poin tujuannya. Minimal ini, tapi tujuan yang lain mungkin ada beberapa poin lagi gitu ya. Tapi apa sih tujuan dilakukannya laporan analisis laporan keuangan pemerintah gitu ya? Yang pertama terkait akuntabilitas ya, tujuannya untuk tujuan akuntabilitas. Ini maksudnya adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan APBN ya, terkait penggunaan anggaran, terkait pemungutan pendapatan pajak, dan terkait alokasi belanjanya. Jadi laporan keuangan itu dianalisis hasilnya seperti apa, itu sebagai bentuk akuntabilitas yang bisa menyajikan informasi yang jujur ya, yang jujur dan benar kepada masyarakat gitu. Karena laporan keuangan itu kan tidak semua masyarakat paham gitu ya. Nah, kemudian manajemen, tujuan manajemen ini untuk pengelolaan terkait kontrol pemerintah ya terhadap, nah ini evaluating government performance atau mengevaluasi kinerja pemerintah dalam program pembangunan, dan juga terkait kontrol atau kendali pemerintah terhadap aset, utang, ekuitas, dan pembiayaan. Nah, jadi analisis laporan keuangan tujuannya juga untuk itu. Nah, kemudian yang ketiga untuk tujuan transparansi atau transparasi informasi, ini juga yang terkait dengan akuntabilitas tadi ya. Jadi analisis laporan keuangan itu bisa menghasilkan informasi terkait financial condition atau kondisi keuangan dari suatu pemerintah, sehingga hal itu bisa disajikan kepada masyarakat dengan jujur, sehingga dapat masyarakat dapat memahami situasi keuangan yang sebenarnya dari pemerintah. Salah satu contohnya misalnya terkait dengan utang. Utang itu kan juga belakangan ini menjadi topik yang cukup hangat ya, cukup panas ya istilahnya, banyak yang menentang dan sebagainya. Sebenarnya kenapa sih? Nah, makanya dari hasil analisis laporan keuangan itu termasuk dengan menggunakan tools analisisnya kan, ada rasio-rasio macam-macam. Sebenarnya makanya bisa dijelaskan kepada masyarakat bahwa kenapa harus berutang, posisi utang kita saat ini seperti apa, dan seterusnya. Ini ya, identifikasi komposisi atau struktur laporan keuangan, sehingga masyarakat bisa memahami kondisi keuangan yang sebenarnya. Kemudian juga bisa untuk mengukur pendapatan, potensi pendapatan atau potensi economic resource ya, untuk mendanai program-program pembangunan pemerintah. Kemudian intergenerational equity, artinya apa sih ini? Maksudnya ini analisis laporan keuangan untuk tujuan analisis kemampuan pemerintah atau suatu negara dalam memenuhi kewajibannya. Di sini terkait dengan pembayaran utang ya. Sebenarnya kemampuan keuangan suatu negara itu seperti apa dalam memenuhi kewajibannya terkait utang. Dan juga nih ada hitung-hitungannya juga, bisa dihitung juga berapa banyak yang akan dibebankan kepada generasi selanjutnya gitu ya. Jadi pemerintah itu tidak boleh berpikir egois juga ya. Jadi harus dihitung dan dialokasikan ya beban utang itu secara proporsional gitu ya. Tidak bisa ditunda sampai dengan dibebankan ke tahun 10 tahun mendatang semuanya dan sebagainya, itu nggak bisa. Nah, terus performance evaluation ini mengakses atau menilai financial performance sama making decision ya, untuk pembuatan keputusan terkait dengan future financial projection, artinya untuk proyeksi keuangan tahun-tahun mendatang. Misalnya mengidentifikasi kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan pajak dan sebagainya. Kemudian juga mengidentifikasi hubungan antara akun-akun atau pos-pos dalam laporan keuangan
sehingga bisa dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan maupun prediksi atau bisa kita yang sudah kita lakukan ya untuk forecast. Nah, seperti itu. Ini tujuannya. Kemudian ada yang gabung ya. Oke. Oke, kemudian manfaatnya, benefit ya. Nah, manfaatnya itu secara garis besar dibagi dua, kepada local government dan kepada national government. Artinya ini kepada Pemda ya, manfaat analisis laporan keuangan untuk Pemda dan untuk pemerintah pusat. Nah, untuk pemerintah daerah di sini bisa digunakan untuk mengakses financial dependency ya, financial dependency atau ketergantungan keuangan Pemda terhadap pemerintah pusat gitu ya, ketergantungan. Nah, kemudian mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah, kemudian mengukur dan menganalisis local budget spending, artinya tingkat belanja pemerintah dan tingkat pendapatan pemerintah. Kemudian juga mengukur contribution of each source of income, artinya kontribusi pendapatan kepada APBD ya. Jadi kontribusi pendapatan suatu Pemda terhadap APBD secara keseluruhan. Terus juga kita bisa menganalisis pertumbuhan ya, revenue dan expense. Ini untuk lokal atau Pemda. Nah, kemudian untuk nasional, untuk pemerintah pusat terkait dengan pendapatan ya, evaluating pendapatan, belanja dan pembiayaan. Itu ya, evaluating ya, untuk mengevaluasi. Oke, itu manfaatnya. Kemudian nah, ini latar belakang diperlukannya analisis laporan keuangan pemerintah. Nah, sebelum analisis laporan keuangan pemerintah, kita perlu tahu dulu laporan keuangan pemerintah itu awalnya dari mana sih? Nah, kita lihat dulu dari anggaran atau APBN. Nah, kalian harus mengetahui dulu postur anggaran atau APBN. Di sini dicontohkan APBN 2019 dalam triliun rupiah ya. Di sini dituliskan belanja negara sekian ribu triliun, pendapatan sekian ribu triliun, dengan rincian pendapatannya dari apa aja ya, paling dominan adalah perpajakan, belanjanya apa aja ya, belanjanya terdiri dari pemerintah pusat ya, belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Jadi sebenarnya di sini perlu kalian pahami juga, mungkin ini terkait laporan keuangan pemerintah dan pembahasan tentang APBN ini sudah pernah dibahas juga di mata kuliah yang lain terkait keuangan negara ya, mungkin HKN atau PPKN. Nah, ini hanya mengulang lagi aja. Jadi belanja itu dibagi dua, belanja ke pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Nah, sebenarnya seperti yang kalian bisa tahu dan simpulkan bahwa APBN itu untuk pemerintah pusat ya, APBN. Nah, selain APBN ada APBD. Nah, APBD itu adalah yang di luar dari APBN ya. Jadi itu APBD itu adalah gabungan dari seluruh pendapatan dan belanja dari setiap Pemda di Indonesia gitu ya. Nah, itu terpisah. Nah, makanya untuk belanja pemerintah itu ada belanja untuk pemerintah pusat dan belanja transfer ke daerah dan dana desa. Ini yang akan masuk ke APBD, yang akan masuk ke laporan keuangannya masing-masing Pemda gitu ya. Kemudian selisih dari penerimaan dan pendapatan dan belanja itu adalah pembiayaan. Nah, di kita itu adalah kebijakan pembiayaannya adalah pembiayaan defisit ya, defisit anggaran, kebijakan APBN-nya. Nah, memang defisitnya ini terjadi karena belanjanya lebih besar daripada pendapatan gitu ya, sehingga defisit ini ditutup dari salah satu sumber pendanaannya adalah dari utang gitu. Nah, nanti saya akan coba saya akan tes kepada kalian kira-kira terkait pertanyaan-pertanyaan terkait APBN ini ya, terkait postur APBN. Nah, selain APBN di sini ada APBD. Ini data APBD, ini hanya contoh ya. Ini data APBD tahun 2017. Kalau APBN itu semuanya 2.400 triliun,
Nah, APBD 2017 70,19 triliun ya dari seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, di sini pendapatannya apa aja? Pendapatan asli daerah, dana perimbangan. Nah, dana perimbangan ini adalah dana alokasi khusus, dana bagi hasil. Ini asalnya dari mana? Ini dari sini nih, transfer ke daerah. Jadi keluar dari APBN sebagai belanja, dia akan masuk ke APBD sebagai pendapatan, gitu kan? Sebagai pendapatan. Nah, ini ada dana perimbangan, gitu ya. Nah, terus kemudian lain-lain pendapatan yang sah. Kemudian belanja, ada belanja langsung, belanja tidak langsung, macam-macamnya apa aja. Kemudian selisih antara pendapatan dan belanja sama, itu adalah pembiayaan. Nah, pembiayaan di sini kalian jangan mengidentikan kalau namanya pembiayaan itu pasti utang gitu ya. Enggak, di sini ada dua, pembiayaan penerimaan, artinya pembiayaan masuk, dan pembiayaan keluar atau pembiayaan pengeluaran gitu ya. Artinya kalau dua kondisi ini, maksudnya gini, kalau ini kan di sini pendapatan 62, belanjanya 63, berarti belanja lebih besar. Artinya keseimbangannya di sini adalah dia defisit gitu ya. Kalau defisit, selisihnya defisitnya berapa nih? Defisitnya hanya misalnya 1 triliun misalnya, ini triliun ya. Defisitnya 1 triliun, bukan berarti pembiayaannya itu otomatis 1 triliun semuanya pembiayaan penerimaan dari utang gitu ya. Bukan seperti itu, tapi dana yang dikelola oleh pemerintah itu kan ada juga mungkin kas yang nganggur dan sebagainya. Jadi mau defisit mau surplus, di dalam komponen pembiayaan itu bisa aja ada dua-duanya, penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan gitu ya, bisa ada dua-duanya. Bisa ada dari penerimaan dari utang, atau bisa pengeluaran pembiayaan untuk meminjamkan atau mengutangi orang lain atau negara lain gitu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian ini untuk postur anggaran APBN 2020. Nah, ini adalah postur APBN awal tahun ya, RAPBN. Ya, ini masih kondisi awal. Nah, tentunya untuk tahun 2020 kalian sudah tahu bahwa kondisinya kita mengalami pandemi yang memberikan dampak yang luar biasa gitu ya. Nah, ini sudah berubah komposisinya ya, posturnya udah berubah, jauh berubah bedanya gitu, karena pendapatan negara tidak sedikit pun mendekati ini gitu ya, dari kondisi pandemi itu. Nah, kemudian belanjanya juga justru malah meningkat gitu kan, jadi makanya defisitnya meningkat jauh. Nah, kemudian ini contoh untuk APBD DKI 2020, komponennya pembiayaan, pendapatan, belanja apa aja, ini juga komponen pendapatannya apa aja, belanjanya dan pembiayaannya apa aja gitu ya. Sebentar, saya ini dulu ya, cek ada. Oke, saya mana? Oke, kemudian next-nya, nah ini. Oke, itu tadi. Jadi untuk menganalisis laporan keuangan pemerintah, kalian perlu mengetahui dulu, mungkin ini sudah pernah kalian pelajari juga di materi keuangan negara ya. Nah, sekarang ini background atau latar belakangnya. Kenapa sih pemerintah harus melakukan utang? Nah, ini saya tes ke kalian. Kira-kira kalian setuju nggak dengan kebijakan pemerintah untuk berhutang? Silakan jawab. Kenapa setuju atau kenapa tidak setuju? Silakan. Izin menjawab, Pak. Ini enggak. Ya, ini kan
karena saya lagi share screen ya, jadi saya nggak ngelihat ke Google Meet-nya, saya ngelihatnya di layar ini adalah file PDF-nya ini ya, jadi nggak kelihatan nih siapa yang ngomong. Jadi silakan yang jawab sebutkan nama dulu ya, nama dan nomor absen ini langsung saya catat untuk tambah nilai. Kelas 508. Oke, silakan. Baik Pak, saya Anwar Yandi, absen 1. Ya. Halo. Gimana? Ya. Oh. Pertanyaannya gimana ya? Utang apa? Setuju nggak ngutang apa enggak gitu ya Pak? Ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang terlalu simpel. Pertanyaan yang terlalu simpel, setuju apa enggak? Tapi jawabannya juga mungkin simpel, tapi alasan dibalik itu tuh nggak akan sesimpel itu. Tapi silakan coba dijawab dulu. Kira-kira setuju apa enggak? Alasannya kenapa? Silakan. Ya, baik. Menurut kalau saya sih yang setujunya aja Pak. Karena bagi saya pinjaman itu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan Indonesia tadi. Karena jika kita tidak melakukan pembiayaan itu, maka cita-cita pertumbuhan ekonomi yang di atas 5%, berapa persen itu susah tercapai gitu Pak. Iya, oke. Dan maka dari itu pembiayaan itu diperlukan. Dan yang penting itu pembiayaan ini tidak digunakan untuk sesuatu yang konsumtif gitu Pak. Tapi digunakan untuk sesuatu yang bisa menghasilkan uang lagi dan bisa membayar pembiayaan tadi. Gitu loh Pak. Iya, oke. Ada lagi lanjutannya? Itu aja Pak. Oke, saya tampung dulu. Silakan, yang lain silakan. Ya. Siapa? Yang satu juga absen 13 ya. Oke. Ya. 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 Oke. Ya, oke, terima kasih. Silakan, ada lagi nggak yang lain? Izin menambahkan sedikit, Pak. Ya, silakan. Saya Aulia absen 8, Pak. Aulia absen 8. Iya. Menurut saya setuju Pak dengan Aan dan Indah tadi bahwa berhutang itu nggak masalah selama hutang itu untuk kegiatan pembangunan ya Pak. Jadi bukan konsumtif. Nah, walaupun dalam corona ini kan adalah beberapa bagian utang itu menjadi bagian yang konsumtif, tapi kan itu sebagai kejadian yang luar biasa gitu dalam penanganan bencana nasional. Nah, bahkan pandemi yang di seluruh dunia gitu kan Pak. Nah, selain itu juga dalam yang perlu digarisbawahi adalah terkait pembangunan ini tuh bisa menimbulkan multiplier efek gitu Pak. Jadi efeknya tuh nggak cuma dalam pemerintahan juga, tapi juga dalam masyarakat juga, misal pembangunan jalan, pembangunan jalan misal di luar Jawa, di Papua, terus Trans Papua, Trans Jawa itu kan juga sangat mendukung mendukung perekonomian masyarakat gitu Pak. Seperti itu Pak. Oke. Silakan, ada lagi? Oke, terima kasih. Ya, silakan. Absen 18 Raffi, Pak. Jadi saya ingin menambahkan beberapa sedikit sih terkait pendapat teman-teman. Jadi saya setuju juga utang itu sebenarnya boleh-boleh aja dan fine-fine aja asalkan utang itu bisa dikelola dengan baik.
Karena kalau kita lihat kebutuhan anggaran kita itu sebagai negara berkembang itu lumayan banyak, dan pendapatan kita juga nggak bisa menutupi belanja kita secara langsung. Jadi untuk menutupi itu kita bisa melalui utang. Utang itu juga merupakan salah satu cara biar kondisi perekonomian kita juga bergerak. Kan utang nggak selalu melulu tentang utang dengan negara lain ya Pak. Kita juga bahkan pemerintah sendiri menerbitkan obligasi Indonesia sendiri, ORI misalkan, dan itu kan menarik investor surat utang di Indonesia, dan itu bisa meningkatkan volatilitas pergerakan uang di Indonesia, dan itu bisa meningkatkan kegiatan perekonomian. Terus juga kenapa utang itu dipilih? Kalau kita belajar di manajemen keuangan, utang itu kan ada istilahnya ada bisa tax saving, ada tax shield-nya di sana. Jadi itu bisa apa ya? Bisa mengurangi pajak yang dipungut masyarakat, karena kalau pajak yang dipungut terlalu tinggi itu bisa mengecilkan konsumsi yang dilakukan masyarakat. Jadi utang itu merupakan alternatif yang lumayan cocok untuk hal ini. Oke. So, silakan ada lagi nggak sebelum saya lanjutkan? Silakan yang mau menambahkan. Oke, saya save dulu ya. Oke, ada lagi? Silakan. Saya Pak Kevin, absen 14. Oke, Kevin. Nah, sebenarnya di sini saya bukan mau menambahin ataupun membantah yang dikatakan oleh teman-teman tadi. Cuman kalau dilihat dari kita orang awam nih kan, yang nggak tahu bagaimana kondisi anggaran dari negara kita gitu, pasti ngerasa kok ngutang terus sih. Apa nggak malu nih sama negara-negara lain yang udah mulai berkembang, yang udah mulai maju gitu, sedangkan kita masih di kondisi yang utang terus. Nah, benar sih yang dibilang sama Raffi tadi. Saya sebagai mahasiswa, terutama di bagian keuangan seperti ini, saya setuju kalau pemerintah kita melakukan utang, karena saya yakin bahwa pengelolaan utang di Indonesia ini juga udah baik gitu. Dengan pengelolaan utang yang baik, maka menurut saya utang yang dilakukan oleh negara ini gunanya untuk kemajuan dari negara kita gitu. Apalagi kondisi yang seperti ini, pendapatan yang kita peroleh tidak sesuai dengan pengeluaran belanja kita. Nah, sebagaimana kita ketahui, ada dua cara tuh gimana caranya untuk kita bisa menutupinya. Yang pertama adalah dengan memotong anggaran belanja kita, dan yang kedua adalah utang. Apabila kita memotong anggaran belanja kita, maka tujuan dari negara kita ini nggak bakalan tercapai gitu. Sehingga pemerintah memilih jalan yang kedua, yaitu melakukan utang. Jadi fine-fine aja sih Pak sama yang kayak dibilang teman-teman tadi gitu. Ya, Oke, sebelumnya saya sedikit koreksi dulu bahwa pemerintah bukan hanya memilih jalan yang kedua dengan utang, tapi pemotongan anggaran atau penghematan atau efisiensi itu juga dilakukan gitu. Jadi dua-duanya itu dilakukan. Oke, ada lagi nggak? Silakan. Saya mau coba kasih pendapat Pak. Ya. Mungkin udah beberapa dari teman juga udah nyampein. Jadi kalau misalkan utang itu diambil kan, kalau misalkan dilihat dari postur APBN kan sebenarnya utang itu diambil untuk menutupi defisit gitu kan Pak. Kelebihan belanja daripada pendapatan ditutup dengan defisit. Nah, sementara untuk defisit anggaran ini sendiri biasanya negara-negara itu menggunakannya, biasanya negara-negara yang itu negara-negara berkembang, sehingga kalau misalkan kita menerapkan defisit, sehingga itu tuh bisa jadi stimulus untuk perekonomian. Nah, terus kalau misal untuk di sisi utang tadi, kalau misalkan kita ambil utang itu kan kalau sekarang mungkin di masa pandemi itu negara mengambil utang karena kebutuhan untuk penanganan COVID gitu kan Pak. Tapi saat di masa normal mungkin negara mengambil utang itu untuk melakukan pembangunan, sehingga keuntungannya ketika negara memperkuat laju pembangunan, nanti ketika pembangunan itu telah selesai, negara bisa mengambil keuntungan dari hasil pembangunan itu tadi. Iya. Jadi ininya saya setuju dengan negara melakukan utang. Oke. Ya. Silakan, ada lagi? Oke, saya tanya dulu. Untuk materi terkait keuangan negara, kalian kan sudah pernah bahas ini berarti ya. Jadi masalah utang segala macam ini pasti udah pernah dibahas kan, pasti udah jadi entah bahan diskusi, entah bahan penugasan paper atau presentasi dan sebagainya, pasti udah pernah ya.
mata kuliah HKN ya kalau nggak salah ya, kalau nggak PPKN. Udah pernah ya berarti ya? Sudah pernah. Oke. Nah, kira-kira kalian sudah pernah mendapatkan penjelasan yang gampang dicerna nggak kira-kira terkait dengan postur APBN, terus kenapa kita harus ngutang? Itu udah pernah mendapatkan penjelasan itu atau belum? Mungkin dari kelas atau mungkin kalian bisa cari-cari informasi yang lain gitu. Silakan. Kalau misalnya belum, saya coba mau kasih ilustrasi gitu. Ya, coba saya kasih ilustrasi ya. Dalam APBN itu kan itu anggaran pendapatan dan belanja suatu negara gitu ya. Nah, saya coba contohkan ilustrasi seandainya kita mau menyusun anggaran atau perencanaan keuangan dari pribadi kita atau mungkin keluarga gitu ya, keuangan keluarga. Misalnya suatu keluarga punya pendapatan 1.000, kemudian perbedaannya antara keluarga dengan negara adalah mungkin kalau keluarga perencanaannya itu ke depan 1, 2, 3 atau mungkin 5 tahun ke depan butuhnya apa? Butuh buat ini dan seterusnya. Kalau gitu nabung, harus bisa nabung sekian setiap bulan dan seterusnya. Misalnya per bulan punya 1.000 gitu. Nah, kemudian nanti belanjanya diperkirakan ya, kalau belanja untuk operasional itu diusahakan tidak boleh lebih dari 1.000 gitu kan ya, tidak boleh melebihi pendapatannya. Nah, tapi kan kalau dalam suatu keluarga kita perlu mencadangkan uang, misalnya nanti kalau misalnya ada yang sakit atau ada kebutuhan mendadak seperti itu ya, karena hal-hal yang tidak terduga itu bisa saja terjadi gitu kan. Kalau sakit kan kita nggak pernah bisa memprediksi kapan kita sakit dan seterusnya. Nah, itu kalau pribadi, keuangan pribadi seperti itu, apalagi negara gitu ya. Kalau negara itu yang perlu dipikirkan itu nggak hanya setahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan, tapi bahkan sampai 25-50 tahun ke depan gitu, mau dibawa kemana gitu kan. Termasuk juga salah satunya kita punya target apa, terus untuk mencapai target itu butuh apa gitu kan. Nah, kalau misalnya untuk mencapai target itu kita butuh sesuatu yang misalnya infrastruktur yang harus dibangun dan sebagainya, apabila nggak dibangun sekarang nanti akan ada, misalnya ditunda nih, kalau ditunda nanti pertumbuhannya akan tertunda juga atau mungkin bisa menurun selama beberapa tahun gitu ya. Jadi kemungkinan keputusan untuk menunda suatu pengeluaran suatu negara gitu ya, untuk pengeluaran pembangunan, keputusan untuk menunda pengeluaran 1 tahun aja mungkin bisa berdampak beberapa tahun terhambatnya pertumbuhan gitu ya. Jadi istilahnya gini, kalau misalnya negara itu contohnya itu tadi ya, misalnya ada yang sakit. Nah, kalau negara kan memikirkan misalnya bencana alam seperti yang kita lihat di berita-berita beberapa hari terakhir ini, ada gempa ya, ada gempa di Sulawesi, kemudian kemarin juga ada berita banjir besar di Kalimantan gitu ya. Bencana-bencana alam itu kan tidak pernah kita harapkan gitu ya. Kita nggak pengen ada bencana, tapi kalau sudah terjadi, kalau memang terjadi, kira-kira gimana kalau kita nggak punya uang cadangan untuk itu, gitu kan ya. Nah, jadi intinya ada beberapa hal, program, atau mungkin bahkan program penanggulangan bencana itu pun ada ya. Program penanggulangan bencana itu ada dan harus sudah disiapkan dengan ada anggarannya juga gitu kan ya. Nah, tanpa kita mengharapkan bahwa itu akan terjadi gitu kan. Nah, terus juga itu satu kalau yang di luar yang operasional. Kalau yang operasional, nah itu tadi yang seperti yang kalian sampaikan juga ya, bahwa kalau contohnya kalau misalnya kita pendapatan punya 1.000 nih rumah tangga, 1.000 itu dari hasil berjualan di warung. Kemudian ada pesanan makanan yang tidak ada di menu masakan biasa kita, warung kita gitu. Jadi ada pesanan yang lain, misalnya ternyata ada orang lain pesan kue, ya misalnya kue yang besar gitu ya. Nah, untuk memenuhi itu di luar dari budget 1.000 kita. Kalau kita nggak ambil itu, ya udah kita ya apa adanya gini-gini aja istilahnya gitu kan. Tapi kan kita butuh berkembang. Warung kita juga kita harapkan bisa berkembang gitu kan ya. Nah, untuk berkembang kalau memang itu di luar budget kita belum ada dananya, nah kita bisa minjem dulu untuk bisa bikin belanja bahan dan sebagainya, bahan alat dan
sebagainya untuk bisa bikin kue gitu ya. Kalau kita sudah bisa memenuhi permintaan itu, kita akan dapat pendapatan dari kue itu. Pendapatan itu selain dengan adanya dapat keuntungan, kita juga bisa mengembalikan gitu kan ya kalau sudah ada pendapatannya. Nah, negara pun juga kayak gitu. Gitu. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang mendesak dan sifatnya itu nggak bisa ditunda. Kalau ditunda, dampaknya akan lebih besar gitu ya. Contohnya misalnya apa sih? Kita negara berkembang itu relatif sifat karakteristiknya sama. Kita belum punya apa-apa istilahnya ya, kasarnya kita belum punya apa-apa atau kita belum punya banyak macam-macam infrastruktur, tapi kebutuhan yang harus kita kejar itu banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat gitu ya, termasuk tadi jalan gitu kan. Kita bayangkan aja kalau nggak ada jalan Trans Sumatera itu ya, kota-kota di Pulau Sumatera nggak terhubung dengan jalan yang bagus, itu masyarakat juga pasti akan terhambat. Kalian bayangkan, misalnya kalian juga berasal dari seluruh wilayah di Indonesia kan ya, mungkin ada yang dari Pulau Sumatera, ada yang dari Jawa. Yang di Sumatera kalian bayangkan dulu gitu ya, kalau misalnya mudik dari Jakarta naik bis ke Padang misalnya, butuh berapa hari? Mungkin bisa sampai 3 hari ya, 3 hari atau 4 hari mungkin di jalan gitu kan ya. Nah itu kan bisa dibayangkan ya, ngirim barang dari Jakarta ke Padang butuh 3 hari jalan darat, karena memang infrastrukturnya nggak ada. Berarti kan perekonomian juga selambat itu gitu kan jalannya. Nah kalau pemerintah mau meningkatkan perekonomian biar perekonomian masyarakat itu juga meningkat gitu ya, lebih cepat ngirim barang, orang ngirim barang cepat berarti orang bisa berjualan lebih cepat dapat pendapatan gitu kan ya. Apa yang dibutuhkan? Infrastruktur jalan misalnya, oke, berarti jalan harus dibangun. Nah kebutuhan pembangunan infrastruktur itu kalau sudah di list itu ada berapa, ternyata belanjanya akan melebihi pendapatan, ya memang itulah yang harus dicarikan jalannya, salah satunya dengan berutang gitu ya. Dengan berutang seperti yang kalian bilang juga tadi, yang sudah kalian jelaskan, dengan berutang, tapi utangnya untuk produktif gitu ya, yang bisa meningkatkan perekonomian rakyat. Otomatis kalau perekonomian rakyat meningkat, pendapatan rakyat meningkat, pasti pendapatan negara juga meningkat. Karena apa? Pendapatan negara asal dari mana? Dari pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada rakyat gitu kan ya. Nah gitu. Nah kalau suatu perusahaan ya, perusahaan swasta, filosofinya akan berbeda dengan negara gitu ya. Kalau suatu perusahaan itu kan dia akan berusaha untuk meningkatkan pendapatan sebesar-besarnya dan menekan belanja atau biaya serendah-rendahnya gitu ya. Nah, biar mendapatkan laba setinggi-tingginya gitu kan. Nah, itu kalau perusahaan. Kalau negara justru nggak kayak gitu. Suatu negara itu justru filosofinya atau pola pikirnya harus kebalikannya. Kenapa? Karena pendapatan negara, karena yang pertama sifatnya negara itu kan non-profit, tidak untuk mencari keuntungan gitu ya. Terus yang kedua, suatu negara pendapatan dari mana? Dari pajak yang dipotong oleh kepada rakyat gitu ya. Pajak yang dipotong atau dipungut kepada rakyat itu dari mana? Dari penghasilan. Otomatis faktor yang paling menentukan untuk besarnya pendapatan pajak kita adalah penghasilan masyarakat gitu kan. Penghasilan masyarakat bisa meningkat kalau ekonominya maju gitu ya. Nah itu, jadi dengan ekonomi yang maju, penghasilan meningkat, otomatis pendapatan masyarakat meningkat, pendapatan negara juga akan meningkat. Jadi sebenarnya multiplier efeknya ke situ. Bahkan apa yang perlu dilakukan pemerintah biar pendapatan masyarakat meningkat? Ada satu semacam anekdot ya. Ada satu saya nggak tahu ini terjadi beneran apa enggak ya di Indonesia, tapi ada satu momen kuliah umum waktu itu di STAN ya, kuliah umum, pembicaranya adalah Pak Khotib Basri. Kalian tahu kan Pak Khotib Basri? Beliau menyampaikan pada saat suatu negara itu berada dalam kondisi lesu ya, resesi gitu ya, masyarakatnya banyak yang nganggur, nggak punya pendapatan, bagaimana ini caranya biar bisa meningkatkan pendapatan, biar masyarakat itu punya pendapatan gitu ya. Nah kalau perlu silakan buat proyek aja gitu, buat proyek misalnya bangun saluran air, atau bangun tanggul, bangun galian, atau apapun lah intinya yang bisa
menyerap tenaga kerja sehingga tenaga kerja itu bisa diberdayakan, bisa dapat penghasilan dari pemerintah gitu ya, penghasilan karena pekerjaan untuk membangun itu. Terus nanti kalau misalnya sudah masih perlu pertumbuhan lagi gimana? Ya kalau perlu nggak ada, misalnya nggak ada ide atau nggak ada pekerjaan yang bisa dilakukan, pekerjaan galian yang tadi suruh diuruk lagi, ditutup lagi gitu. Jadi untuk pekerjaan yang berbeda gitu ya, suruh gali kemudian suruh tutup lagi, semua pengeluaran kebutuhan kita gitu ya, kebutuhannya kita besar, pendapatannya belum mencapai itu, makanya defisit. Kemudian kenapa harus dengan utang? Nah itu tadi, utang adalah salah satu cara gitu ya. Nah kemudian hal yang perlu kalian ketahui juga ya terkait dengan pembiayaan. Nah ini, defisit anggaran. Nah, pembiayaan anggaran sekian, ini merupakan defisit. Nah, pembiayaan anggaran itu yang seperti yang saya bilang tadi, pembiayaan itu kan tidak hanya utang. Artinya pembiayaan itu bisa in, bisa out. Pembiayaan masuk, bisa pembiayaan keluar. Kita defisit, ya, kita defisit segini, bukan berarti kita nggak punya duit sama sekali. Ada yang namanya silpa, ada sisa lebih. Ya, jadi duit itulah yang kita manfaatkan untuk pembiayaan. Pembiayaannya seperti apa? Nah, pembiayaan untuk menutup operasional kita, menutup selisih antara pendapatan dan belanja, kita peroleh dari utang. Tapi uang-uang yang lain, yang sisa dan sebagainya, itu juga kita berdayakan untuk pembiayaan, gitu kan ya? Kita berdayakan sebagai pembiayaan, bisa juga untuk utang. Utang itu artinya meminjamkan ke negara lain, bisa juga gitu. Jadi kita punya utang ke negara lain untuk menutup defisit tahun berjalan, tapi dari sisa anggaran itu kita investasikan juga untuk meminjamkan ke negara lain misalnya. Ya di situ kita dapat pendapatan. Jadi sebenarnya pembiayaan itu bisa in, bisa out, bisa keluar masuk gitu ya. Oke, terus kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa Pemda itu masih bergantung kepada pemerintah pusat terkait keuangannya ya, masih tergantung secara finansial, bahkan setelah desentralisasi itu berjalan selama kurang lebih 2 dekade. Gitu. Kenapa? Nah, untuk memahami ini, kita coba lihat datanya. Ya, 10 kabupaten kota dengan pendapatan asli daerah tertinggi, ini data tahun 2018, kota Surabaya, kota Badung, Bali, Tangerang, Bogor, Bandung, Bekasi, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, tapi juga di sisi lain ada 10 kabupaten kota dengan pendapatan asli daerah terendah 2018. 10 kabupaten kota dengan pendapatan terendah didominasi oleh Papua dan Papua Barat. Nah, ini menunjukkan betapa wilayah Indonesia Timur kita itu masih masih bisa dibilang miskin ya, pendapatan asli daerahnya kecil banget gitu ya. Bahkan di sini coba lihat paling kecil. PAD-nya hanya 1,3 miliar. Hanya 1,3 miliar untuk satu kabupaten. Hanya 1,3 miliar. Kalian bayangkan, anggarannya STAN aja 130 miliar. 1,3 miliar itu bahkan ujian saringan masuk STAN aja nggak cukup. Untuk menyelenggarakan USM STAN, penerimaan mahasiswa kalian keterima di STAN itu, biaya yang dilakukan hampir 20 miliar. Itu hanya STAN. Ini untuk satu kabupaten hanya 1,3 miliar. Kita bisa bayangkan, memang ya berarti kan memang nggak ada pendapatan, mungkin kegiatan ekonominya juga nggak terlalu banyak berjalan gitu ya istilahnya. Nah, inilah makanya pemerintah pusat itulah tanggung jawabnya di situ. Dari statistik tahun 2014, pendapatan asli daerah dari 441 kabupaten atau kota, yang mana itu 441 itu adalah 91% dari seluruh kabupaten di Indonesia, di bawah 20% dari APBD. Nah, ini adalah data gitu ya. Jadi kenapa Pemda masih tergantung. Makanya dari ini tadi ya, transfer ke daerah dari APBN masuk ke penerimaan dana perimbangan di APBD gitu ya. Oke, next, reporting entities. Ini entitas pelaporan untuk pemerintah itu ada LKPP, pemerintah pusat secara nasional, pemerintah daerah secara nasional LKPD, ya laporan keuangan pemerintah daerah, dan masing-masing SKPD, laporan keuangan masing-masing SKPD atau masing-masing pemerintah kota atau kabupaten. Nah, ini entitas pelaporannya. Nah, kalau di pemerintah pusat itu ada juga laporan keuangan masing-masing, misalnya kementerian itu ada. Jadi itu
berjenjang sampai ke unit paling bawah itu ada. Terus kemudian digabungkan jadi satu secara nasional gitu ya. Oke, sekarang current condition atau kondisi terkini, kondisi saat ini, kondisi existing ya terkait dengan analisis laporan keuangan. Itu jarang sekali dilakukan sehingga parameter untuk bagaimana menyusunnya, langkah-langkahnya seperti apa itu juga belum ada standarnya. Nah, ini terpengaruh juga untuk ke internal. Kenapa? Karena jadinya formula untuk next year budget itu didominasi oleh efek makroekonomi, ya, efek makroekonomi. Terus kemudian juga secara internal program next year budget itu biasanya hanya memperhitungkan RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau daerah. Jadi ya, yang disusun adalah RPJMN, yang dipakai sebagai dasar adalah RPJMN, bukan hasil analisis laporan keuangan tahun sebelumnya. Karena kalau di pemerintahan memang kita kan punya siklus APBN ya, siklus APBN itu berjalan 3 tahun. Ingat ya, perencanaan anggaran di T-2 ya, kemudian T-2 sampai T-1 ya, kemudian pelaksanaan anggaran di tahun berjalan, dan pertanggungjawaban APBN di T+1 gitu kan ya. Nah, jadi 3 tahun. Kalau kita mau mendasarkan penyusunan anggaran tahun depan untuk untuk APBN tahun depan, kita mendasarkan pada laporan keuangan, analisis laporan keuangan tahun sebelumnya, nggak akan keburu waktunya, nggak bisa gitu. Jadi memang di sini pemerintah itu sudah merencanakan RPJMN itu sudah disusun. Jadi termasuk angka di dalam APBN berapa triliun, berapa ribu triliun itu mungkin dalam RPJMN sudah disusun untuk 5 tahun ke depan. Itu dari hasil apa? Dari hasil forecast, ya kan? Hanya perkiraan aja gitu. Misalnya setiap tahun diperkirakan naik 10% dan sebagainya. Nah, itu dari RPJMN. Nah, kemudian secara eksternal, kenapa jarang dilakukan? Karena investor itu jarang sekali melihat laporan keuangan pemerintah itu sebagai suatu dokumen penting gitu. Jadi, mungkin dengan berbagai macam alasan, laporan keuangan pemerintah tidak dianggap penting oleh investor eksternal. Biasanya investor eksternal lebih melihat kondisi real, kondisi ekonomi yang real berjalan, gitu ya. Kondisi ekonomi yang real berjalan di suatu negara, gitu ya. Jadi kondisi pertumbuhan ekonominya berapa dan seterusnya, tidak berdasarkan pada laporan keuangan. Nah, kemudian, meskipun demikian, kebutuhan analisis laporan keuangan itu semakin lama semakin besar gitu ya. Untuk terkait tujuan tadi harus transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Nah, dengan menggunakan rasio analisis, maka analisis laporan keuangan pemerintah itu berbeda dengan sektor swasta ya, karena perbedaan beberapa hal, misalnya financial statement disclosure, pengungkapan dalam laporan keuangan itu yang berbeda. Kemudian local budget based on incremental atau inflation, not based on performance. Jadi penganggaran itu biasanya berdasarkan inflasi gitu ya, berdasarkan inflasi, berdasarkan kondisi-kondisi makroekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan seterusnya. Kemudian achievement measurement, jadi pengukuran kinerja atau pencapaian itu berdasarkan target pembangunan, bukan berdasarkan pengukuran akun-akun di dalam suatu struktur laporan keuangan gitu ya. Nah, memang ini akan berkembang setiap tahun gitu. Kemudian, untuk analisis laporan keuangan sektor publik, keterbatasannya adalah historical basis, ya. Ini dicoba untuk kita menggunakan accrual basis itu sejak tahun 2015 ya. Kemudian informasinya terlalu umum, jadi tidak memenuhi kebutuhan secara spesifik user ya, per spesifik user. Nah, ini juga improve, sedang ditingkatkan. Kemudian di sini subjektif, highly subjektif. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menyusun APBN itu sangat subjektif karena menggunakan asumsi dan estimasi.
asumsi dan estimasi apa yang digunakan. Ya, meskipun asumsi, output ataupun estimasi tetap ada dasar perhitungannya gitu kan ya, dengan data-data. Misalnya asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi, itu kan asumsi ya. Kemudian tingkat suku bunga untuk tahun depan, kemudian kurs rupiah dan seterusnya. Nah, makanya limitation atau analisis laporan keuangan keterbatasannya memang sangat subjektif. Kemudian ini juga keterbatasan berikutnya adalah kuantitatif. Data kualitatifnya biasanya ini seperti auditor opinion, explanation of local tax collection, dan seterusnya. Ini biasanya jarang ditemukan dalam satu bundle atau satu paket laporan keuangan, itu nggak jadi satu di situ gitu ya. Nah, yang kita lakukan adalah pemerintah pusat itu sudah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi keterbatasan kuantitatif atau qualitative information ini dengan membuat nota keuangan APBN. Ya, nota keuangan APBN. Ini sudah berjalan beberapa puluh tahun atau beberapa belas tahun ya, kita sudah punya nota keuangan APBN, di mana APBN itu nggak cuma angkanya, tapi ada penjelasan atau hal-hal kualitatif yang bersifat kualitatif, misalnya program belanja negara untuk kesehatan itu apa saja dan seterusnya. Nah, nota keuangan inilah yang biasanya lebih familiar kita baca gitu. Jadi kalau saya mau memahami APBN, saya biasanya yang saya cari pertama adalah nota keuangan. Kalau mau lebih singkat lagi, ada yang namanya advertorial APBN. Silahkan kalian juga kalau mau tahu APBN, baca advertorialnya dulu. Advertorial itu infografis yang cukup singkat ya, infografis yang cukup singkat. Kemudian, nah ini, financial statement tidak merefleksikan kinerja, tapi hanya suatu gambaran dari kondisi keuangan. Jadi memang mungkin bisa terjadi bahwa kondisi keuangan itu tidak mencerminkan kinerja yang sebenarnya, gitu ya. Oke, terus, ini pengguna dari laporan keuangan, ada banyak pihak ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, publik, masyarakat, kemudian investor, kreditor, dan auditor. Oke, kemudian analisis toolnya. Nah, ini analisis toolnya nanti kalian pelajari lebih lanjut di modul ya. Ini ada banyak analisis vertikal, horizontal, perubahan, account, financial statement komponen, analisis trend, sort of fund, analisis compliance atau ketaatan ya, kepatuhan, analisis LRA, analisis balance sheet ini ya. Nah, untuk analisis rasio, karena salah satu analisis toolsnya adalah analisis rasio. Ini yang tadi kita sudah bahas ya sedikit, financial sufficiency ratio, tingkat kecukupan, financial dependency tadi dari Pemda tadi ya, ketergantungan, rasio ketergantungan, efektivitas, efisiensi, ekonomis, kemudian ini spending, ini untuk belanja, growth untuk pertumbuhan ekonomi, nah direct spending to indirect spending ini ya. Terus sampai dengan tax ratio, ini ya, ada tax ratio to total local revenue, total population, spending ratio, employee, capital expenditure, sosial. Nah, kemudian ada budget excess atau silpa, rasio defisit, rasio keseimbangan primer, debt to revenue ratio, dan idle fund ratio. Oke, untuk rasio-rasio ini silakan kalian pelajari lebih lanjut, dan rumus-rumusnya apa saja mungkin bisa kalian baca dan kalian hafalkan ya, rumus-rumus rasionya di modul. Oke, sedikit pembahasan materi kita untuk analisis laporan keuangan pemerintah. Silakan, ada yang mau ditanyakan nggak? Terkait analisis laporan keuangannya atau terkait APBN-nya, posturnya, dan seterusnya, silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Yang mengenai rasio-rasio tadi, Pak, itu dilakukan oleh siapa ya, Pak, perhitungannya? Ya, siapapun bisa yang membutuhkan data ini. Ya, kalau di pemerintahan gitu, Pak, karena kan ya, kalau di pemerintahan itu
di Kementerian Keuangan biasanya ada, di Kementerian Keuangan kan ada di di Sekretariat Jenderal kan ada Biro Perencanaan dan Keuangan ya, ada di situ. Kalau memang Setjen atau misalnya Presiden minta data gitu ya, biasanya yang provide ya Kementerian Keuangan gitu kan, yang menyediakan datanya, entah bisa dengan koordinasi antara Setjen dengan DJA, itu juga bisa gitu. Jadi bisa di Kementerian Keuangan di Setjen, di Biro Perencanaan Keuangan, dan juga di Direktorat Jenderal Anggaran. Biasanya di situ. Terus juga bekerja sama juga dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Di Direktorat Jenderal Perbendaharaan ada yang namanya Direktorat Akuntansi dan Pelaporan. Jadi untuk DJA, Direktorat Jenderal Anggaran, itu mengurusi masalah perencanaannya. Nah, untuk pelaksanaan anggaran dan pelaporan itu di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi ada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan itu Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, nanti biasanya yang menyusun laporan keuangan itu Direktorat Jenderal Perbendaharaan kan. Nah, itu. Kalau di kita di situ ya. Nah, tapi kalau misalnya yang lain-lain, siapa yang butuh, kalau kalian ini juga nanti jadi tugas kalian juga untuk melakukan analisis, yaitu asal datanya ada, kita kan punya laporan keuangan pemerintah ya. Undang-undang Pertanggungjawaban Keuangan kan diundangkan juga ya. Jadi sebenarnya itu informasi yang publik gitu ya. Kalau kita butuh melakukan analisis ya kita bisa lakukan menggunakan analisis rasio. Oke, silakan. Ada lagi? Baik, Pak. Ya. Ada lagi nggak? Silakan yang mau ditanyakan. Oke, silakan. Cukup ya? Jelas ya? Oke. Jadi itu tadi ya. Jadi untuk materi analisis laporan keuangan pemerintah, insya Allah sudah kita bahas semua. Nanti silakan kalian pelajari lebih lanjut dari modul ya terkait rasio-rasio itu apa saja, ada rasio efisiensi, rasio efektivitas dan seterusnya. Beberapa rasio. Jadi kalau bisa kalian lihat mungkin analisis rasio di laporan keuangan pemerintah itu relatif lebih simple, relatif lebih mudah, dan rumus-rumusnya juga relatif lebih simpel daripada laporan keuangan sektor private gitu ya. Rumusnya relatif lebih mudah gitu. Oke, jadi untuk materi untuk pertemuan ke-13 ini insya Allah sudah kita bahas ya terkait analisis laporan keuangan pemerintah. Nah, tapi untuk tugasnya kita masih belum masuk ke situ ya. Mungkin tugasnya untuk minggu depan untuk yang pemerintah ya. Tugas yang sekarang saya berikan adalah tugas kelompok ya dengan deadline sampai dengan Jumat tanggal 29 dan tugas kuis ya, take home kuisnya ya, take home kuisnya untuk Jumat depan. Oke, silakan. Terakhir ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya tutup ya, saya akhiri pertemuan atau Google Meet-nya